Undang-undang tahun 97 kita ngomongnya penyandang cacat. Dianggap benar-benar nggak mampu. Padahal yang kita tahu kan biasanya teman-teman dengan keterbatasan pendengaran itu sulit berkomunikasi. Kenapa Angki malah ambilnya ilmu komunikasi? Semua orang pasti bilang emang bisa kamu kerja, kan kamu kan nggak bisa dengar. Kalau diajakin ngobrol nggak nyambung. Itu mengapa negara harus hadir? Karena siapa lagi? Hingga pada satu titik is okay not to be okay. Mungkin ada maksud dan tujuan kenapa takdir Allah yang memilih saya untuk seperti ini. Hai sahabat istimewa, selamat datang kembali di podcast Kita Istimewa. Sebuah podcast yang berisi diskusi mendalam dengan berbagai pihak yang berperan dalam bidang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Saya Jessica Sinaga akan memandu podcast kita pada hari ini. Dan pada hari ini sudah hadir di studio Direktorat PKPLK seorang perempuan yang cantik dan inspiratif. A legacy fighter of public policies on disability and inclusivity. Itulah bio Instagram dari sahabat istimewa kita hari ini. Dan supaya nggak penasaran, ayo kita saksikan video profile dari tamu inspiratif kita hari ini. Angki Yudhistia, orang mengenalnya sebagai seorang social entrepreneur yang juga salah satu penyandang disabilitas inspiratif di Indonesia. Berderet prestasi dan penghargaan telah berhasil diraih. Namanya kian populer ketika ia ditunjuk sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Angki pun menjadi disabilitas pertama di Indonesia yang menjabat sebagai staf khusus Presiden. Oke, seperti yang sudah kalian saksikan tadi di VT, inilah dia Mbak Angki Yudhistia. Selamat datang. Jangan Mbak lah ya. Ya sumuran kita. Kita sumuran ternyata ya okay. ampun. Angki Yudhistia, ya ampun, siapa sih yang gak kenal sama Angki Yudhistia ya. Sudah pernah jadi staf khusus Presiden. Terharu aku tuh, berarti iya. Belum dilupakan dong ya? Belum, karena belum. Pertama kali ya kayaknya ada staf khusus Presiden. Milenial masih muda banget gitu. Dan membawa semangat inklusivitas gitu kan ya. Keren banget. Nah, boleh diceritain nih, Angki lagi sibuk apa dan lagi ada proyek yang dikerjain gak sih akhir-akhir ini? Baiklah, jadi kalau sekarang ceritanya lagi sibuk apa? Ini semua pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh semua kalangan pihak gitu Iya, kan. betul. Jadi saya kembali lagi menjadi seorang wirausaha sosial, sociopreneur ya. Dulu namanya Disable Enterprise, kalau sekarang kita perpanjang lagi karena banyak programnya ya. Jadi sekarang menembus batas. Melalui Yayasan Menembus Batas ini kita menciptakan gerakan baru, Mbak. Namanya gerakan barunya namanya Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Inklusif. Nah, kenapa? Karena kita melihat bahwa teman-teman penyandang disabilitas sekarang itu pengangguran banyak banget, Mbak. Udah sekolah, habis itu what the next itu. Untuk pendidikan tinggi boleh, tapi nggak banyak perguruan tinggi yang mau menerima disabilitas. Dan juga nggak banyak penyandang disabilitas after lulus dari sekolah luar biasa tuh mau langsung kuliah gitu juga nggak banyak. Maunya langsung kerja aja. Tapi pekerjaan itu terbatas. Nah, makanya menginisiasi bahwa setiap penyandang disabilitas itu memiliki potensinya. Cuman bagaimana akses. Betul. Yang diperlukan ada akses. Nah, gerakan pemberdayaan ekonomi inklusif ini pendampingan akses. Yang pertama tentu aja pelatihan. Untuk mereka itu secara soft skill-nya, hard skill-nya. Kedua, ini juga kita pendampingan persiapan seperti perizinannya mereka. Apakah mereka NIB-nya udah beres belum? HAL udah belum? PIRT udah belum? Ya kan? Terus BPOM udah belum? Jadi bikin segala sesuatu bukan bikin terus udah. Enggak dong, kami memastikan itu berjalan. Lalu after itu kita pendampingan pasar. Aduh udah bikin bagus-bagus nih produknya, terus jual di mana? Ya. Teman-teman tuh jual tuh banyak di
bazar to bazar, tapi dari kami ini membantu mereka pasar melalui LKPP. Saya melihat bahwa lembaga pengadaan negara ini merangkul kelompok rentan untuk menuju kemandirian ekonomi, untuk merangkul kelompok rentan. Sehingga pasarnya sama-sama ketemu nih. Pemerintah merangkul, kelompok rentan juga mendapatkan wadahnya. Nah, itulah kami dampingin mereka supaya mandiri secara ekonomi. Jadi lebih ke pengusaha kecil atau UMKM ya, Mbak, ya? Betul, UMKM, perusahaan kecil, mikro dan menengah lah ya, menengah. Karena kita lihat bahwa standarisasi untuk masuk ke LKPP kan juga lumayan. Tapi ini adalah kita membuka onboarding teman-teman penyandang disabilitas ini untuk bisa turut ikut serta dalam pembangunan secara inklusivitas. Wah, luar biasa, itu keren banget. Dan ini sudah dijalankan oleh Angki sejak sebelum menjadi staf sus atau saat jadi staf sus presiden atau sesudahnya? Nah, 10 tahun terakhir sebelum jadi staf khusus presiden ini memang fokus ke pendidikan vokasi ya khususnya, karena melihat kemampuan teman-teman penyandang disabilitas itu vokasi. Kita memantapkan betul gitu untuk pendidikan vokasinya mereka. Tapi makin ke sini saya melihat bahwa kebutuhan ekonomi ini semakin meningkat dan ini baru kita announcement setelah saya selesai dari staf khusus presiden. Oh gitu, ya. Jadi fokusnya itu setelah selesai staf khusus ya. Yes. Dan pengen tahu nih Angki, gimana sih rasanya waktu dulu bisa kepilih jadi salah satu staf khusus presiden? Rasanya Angki gimana? Iya sih. Saya inget banget pada waktu itu tahun berapa, 2019 ya. Iya. 2019, inget banget 21 November. Wih, Gitu. tanggalnya. Nah ya itu juga Sampai dalam ingat ya. sejarah juga gitu, maksudnya nggak cuman semua orang melihat, semua mata melihat breaking news pada waktu itu. Iya. Dan kita juga dipanggil dan kita juga nggak tahu kalau itu bakal jadi breaking news. Ya memang awal mulanya itu adalah background saya birokrasi juga bukan pada waktu itu. Tapi ketika saya diberi waktu dan diberi izin untuk ketemu Bapak Presiden jauh sebelum menjadi penunjukan staf khusus presiden, kita memang ngobrol sih. Kita memang ngobrol lagi sibuk apa, kegiatan apa gitu. Saya memang fokus untuk meng-empower teman-teman disabilitas karena jumlah penyandang disabilitas ini kan 22,9 juta jiwa. Itu 8,5%. Banyak juga Banyak di banget. Indonesia ya. Dengan berbagai ragamnya, sensorik, motorik, intelektual, mental, ganda. Dan semuanya ini butuh perhatian. Nah, tinggal peran pemerintah di mana? Karena secara kebijakan publik pada waktu itu kan undang-undang ini kan berarti legislatif. Betul. Ya, peraturan pemerintahnya belum ada, belum banyak pada waktu itu. Jadi sehingga membuat kelompok rentan penyandang disabilitas ini sulit mau ngapain gitu. Jadi memang ngobrol biasa sih, ngobrol terus kita harus ngapain, Angki. Negara harus hadir, Pak. Negara hadir itu adalah kebijakan-kebijakan memang harus direalisasikan. Nah, oke udah selesai tuh sampai situ, gak lama kemudian itu langsung dikontak melalui Menteri Sekretaris Negara. Jadi untuk menjadi staf khusus presiden, saya juga bingung tugas kita ngapain ya pada waktu itu. Kita juga nggak tahu ya. Zaman dulu mungkin kita juga nggak tahu staf khusus presiden itu tugasnya apa dan segala macam, perannya apa segala macam gitu. Jadi akhirnya Bapak bilang, tolong bantu saya untuk menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan ataupun sulit untuk diselesaikan. Memang kami secara non struktural, tapi luar biasa experience-nya. Jadi kami bertemu dengan banyak kementerian lembaga dan kami saling dukung satu sama lain sehingga kami bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jadi 5 tahun terakhir itu saya sama Bapak Presiden totalnya itu saya bantu beliau untuk mensahkan sebanyak 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden dari turunan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan saya juga membantu pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Jadi itulah perannya Angki sebagai staf khusus presiden waktu itu, benar-benar membela kaum disabilitas ya waktu itu ya teman-teman. Iya sih, nggak cuma membela Mbak ya, Wah, bukan membela lagi ya, memperjuangkan lah ya. iya memperjuangkan gini. Jadi
memperjuangkan segala sesuatu kami yang dari luar sistem Hmm. pemerintah pada sebelumnya, bahwa apa yang kami perjuangkan itu memang belum cukup. Memang harus memperjuangkan dari dalam sistem, membutuhkan decision making, Ya. keputusan Mhm. untuk semua bisa terrealisasikan. Mhm. Jadi memang saya belajar banyak bahwa ketika saya pada waktu itu di dalam sistem, untuk memutuskan segala sesuatu itu nggak bisa memutuskan sendiri. Mhm. Memutuskan banyak pihak, ya, banyak Oke, pihak, iya iya. sinergi lintas sektoral. Mhm. Karena nggak cuman satu kementerian saja, Betul. tapi banyak kementerian. Mhm. Tapi pada akhirnya berhasil itu, luar biasa sih perjuangan di dalamnya. Mhm. Dan harapannya sih mudah-mudahan dengan adanya kebijakan sekarang tinggal realisasi. Walaupun masih ada satu kebijakan lagi sih yang belum, Apa itu? yaitu tentang kebijakan tentang insentif dan konsesi Hmm. pada penyandang disabilitas dari negara, itu yang belum. Oh begitu. Waktunya udah time out. Udah. Iya Time iya out. iya 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 iya. Berarti sekarang berlanjut perjuangannya Mbak Angki ini sekarang ya, dengan tadi pelatihan seperti itu ya, Yes, untuk teman-teman memperjuangkannya harus disabilitas. dilanjutkan, walaupun Betul, dari luar dari sistem. luar sistem. Jadi, saya jadi belajar banyak. 5 tahun saya membantu Bapak Presiden dengan mengikuti jadwal-jadwal beliau, karena saya selain memperjuangkan, penyandang disabilitas ini kan juga membantu protokol presiden juga gitu ya, Mhm dengan jadwal mhm beliau, mhm. dengan saya juga buat pidato Pak Presiden. Oh, Jadi iya iya. pidato setiap Hari Disabilitas Internasional Mhm. itu adalah dari saya Mmm, dan tim. oh gitu. Itu yang dibaca langsung oleh Pak Presiden Iya Jokowi iya pada iya waktu iya itu. iya. Dan sekarang ketika di luar sistem ini bukan berarti perjuangan itu harus berhenti. Mhm Justru dengan di luar sistem ini saya punya waktu banyak mhm mhm dengan teman-teman komunitas mhm penyandang mhm disabilitas. mhm Jadi saya punya waktu banyak untuk mendengarkan mereka, mhm. waktu banyak untuk berdiskusi bareng dan bahkan kolaborasi bareng untuk program-programnya. Makanya saya punya intens waktu banget, kayak kemarin kita mengkurasi, ya kan, kita kurasi, kita ngobrol, "Oh, desainnya yang bagus seperti ini, Mhm. rasanya enak apa enggak?" Jadi Mmm. punya waktu head to head sama Ah, ya mereka. jadi lebih, terjun langsung ya ketemu sama Betul, para pengusaha dari disabilitas ini. betul. Nah tadi kan kita sebelum, belum syuting nih, kan kita ngobrol ya, bahwa ternyata Angki lagi kuliah S3 Yes, komunikasi, S2, S1 juga komunikasi, ilmu betul. komunikasi. Padahal yang kita tahu kan biasanya teman-teman dengan, keterbatasan pendengaran itu sulit berkomunikasi. Kenapa Angki malah ambilnya ilmu komunikasi? Yes. Agak kontradiktif ya memang ya, Mhm di saat mhm. semua hal yang dianggap nggak mampu atau nggak bisa, tapi nothing is impossible lah ya. Mhm Makanya mhm saya sebagai seorang penyandang disabilitas tuli menggunakan mhm. alat bantu dengar, nih Oh saya harus itu menggunakan ya? alat bantu. Iya, Alat bantu dengar ini saya gunakan di 2 2 telinga kanan telinga. kiri. Mhm. Kalau misalkan nggak pakai alat ini bahkan suara saya sendiri juga nggak tahu mau ngomong apa, ya Oh. kan. Komunikasi itu kan basic ya, Mhm. basic kehidupan kita sehari-hari, Bener. gitu. Saya percaya bahwa, nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Segala sesuatu pasti ada solusinya. Masalahnya saya nggak bisa dengar, masa nggak ada solusinya? Solusinya Mhm adalah saya menggunakan alat bantu, itu mhm. satu. Kedua, teknologi sekarang udah semakin canggih. Wah, iya. Jadi sekarang ada suara menjadi tulisan. Iya. Ya, Oh. atau saya menggunakan bahasa isyarat ketika temu teman-teman disabilitas. Mmm. Misalnya, Mmm. "Mbak Jessica cantik," gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama, ya. Terima kasih menerima saya di sini, Saya jadi bingung balesnya. banyak Makanya hal, komunikasi itu banyak hal, dengan iya. banyak cara, ya kan. Mhm. Jujur ketika saya memilih komunikasi itu sederhana, karena saya nggak suka matematika sih sebenarnya ya. Sama. Sama, ya, Iya 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 hitung-hitungannya. iya. Saya melihat komunikasi ini jauh lebih fleksibel. Mmm. Bagaimana s setiap manusia ini bisa berkontribusi dalam kehidupan sehari-harinya. Mhm mhm. Komunikasi ini kan tentang inovasi. Mhm. Inovasi itu kan nggak melulu tentang teknologi, Bener tapi tentang pola pikir. bener. Nah, Mhm kalau memang diskusi kita ini tentang keberagaman, maka lahirlah solusi tentang inklusivitas, mhm. dan itu kan harus diperjuangkan. Saya melihat bahwa komunikasi ini adalah teori-teori yang di mana sebenarnya adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat.
Mungkin orang tua kita bilang, "Kamu mau jadi apa?" Gitu kan. "Kenapa nggak kamu jadi dokter, hakim?" Gitu Mmm. misalnya. Terus habis itu jadi, yang pasti-pasti aja ya Mhm kan, mhm. pilot, pramugari, itu kan kelihatan Mhm. pasti. Mhm. Tapi kan ilmu komunikasi dipakai sama semua. Kalau sepintar-pintar kita apapun, tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan Mhm. pesan apa ya yang Mhm. disampaikan, ya itu akan menjadi bumerang lah buat kita Mmm. semua. Mhm. Kita bisa melihat negara ini akan terguncang kalau komunikasinya nggak bagus. Kita Benar. bisa melihat komunikasi ini akan goyang kalau komunikasinya nggak baik. Kita akan melihat perusahaan ini akan, berguncang lagi Mhm gitu mhm kalau mhm. memang humasnya tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik gitu. Mhm. Mhm. Jadi saya melihat ini ilmu tanpa batas, Mmm. iya kan. Makanya siapa sangka ya sekarang dari S1 komunikasi Mmm. periklanan, Mhm. S2 komunikasi marketing komunikasi, S3 komunikasi kepemimpinan. Mmm. Jadi kenapa saya ngambil S3, karena saya ingin berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dengan apa yang saya lakuin. Saya melihat 5 tahun terakhir ini adalah momentum di mana turning point kehidupan dalam intelektual Mhm. pendidikan, Mhm. gitu. Jadi apa yang bisa saya kontribusikan ini adalah, mampu nggak saya untuk bisa membuat jurnal, satu. Mampu nggak saya untuk membuat teori baru. Mmm. Karena kan S3 itu kan kita harus berpikir kritis, Mmm. ya kan. Mhm. Sebagai seorang penyandang disabilitas, yang saya dipaksa dan dibimbing oleh orang tua saya dengan dosen-dosen saya bahwa, "Kamu bisa melampaui batas. Mmm. Cuman kamu sadar nggak, kamu mampu nggak?" Gitu. Mmm. Kita bisa asal kita konsistensi. Mhm. Kita bisa selama kita, eee, mau gitu loh dan niat gitu. Mhm. Memang S3 itu bukan sesuatu yang gampang ya menurut saya, Mhm. tapi serunya karena satu, dosen-dosen yang sekarang itu adalah dosen-dosen saya waktu S1 kemarin, Mbak. Jadi Mmm, iya kita tuh iya. diskusi banyak banget, terus, dengan jurnal, pembuatan disertasi, ini tuh nggak jauh-jauh dengan apa yang saya lakuin, bahkan kita diskusinya adalah, kayaknya bisa nih bikin teori baru, gitu, Mmm. atau framework baru, itu Mhm. jadi tantangannya. Oh begitu ya. Tapi, sempat menghadapi tantangan nggak sih dari Mbak Angki dulu? Pastinya dari kecil kan, maaf mohon izin udah kehilangan pendengaran atau terganggu tuh dari 10 tahun bener ya? Yes, Umur 10 tahun. Lalu mengikuti pendidikannya maaf, sekolah umum, sekolah umum. Nah seperti itu menyesuaikan diri hingga akhirnya S1, S2, S3, ada tantangan nggak sih yang Mbak temukan? banyak, Oh banyak ya? banyak. Heeh. Hidup ini penuh dengan dinamika ya, Mmm. kalau dilihat dulu saya kecil, kenapa nggak sekolah di sekolah luar biasa, Mhm. karena zaman dulu sekolah luar biasa itu nggak banyak. Iya. Nggak semua kabupaten punya sekolah luar biasa, Mmm. nggak semua kota punya sekolah luar biasa pada zaman itu. Saya kecil itu pindah-pindah, Mbak. Mhm. Saya kecil itu pindah-pindah, ikut orang tua tugas. Mau itu di Ambon, Ternate, Bengkulu, Jogja, Padang, Mmm. Bengkulu, Surabaya. Nggak semua kota-kota itu punya sekolah luar biasa. Mhm. Jadi pun kalaupun ada, ya kan berebutan, Mmm. ya kan, Mhm. dengan banyaknya gitu. Sekolah inklusi pada zaman dulu, Mmm. kayaknya nggak ada deh kayaknya zaman dulu. Iya iya. Jadi kita bilangnya sekolah umum. Mhm. Nah, Mhm. karena tantangannya itu adalah nggak banyak guru yang bisa mengerti dan memahami. Mhm. Jadi saya dipaksa harus paham Mmm. dan harus ngerti Iya. dengan kondisi satu siswa itu 40 orang. Pada waktu itu kan sekolah negeri ya, 40 Iya. orang. Dengan guru satu, nggak ada guru Betul. pendamping. Mmm. Kekurangan guru gitu. Mmm. Oh dia bilang susah susah. Stigma, Mhm. teman-teman menganggap bahwa, "Oh kamu cacat ya." Mmm. Dulu undang-undang kita ngomongin cacat, bukan Oh penyandang gitu ya disabilitas. zaman dulu ya? Mhm. Undang-undang tahun 97 kita Mhm. ngomongnya penyandang cacat, Mmm. dianggap bener-bener nggak mampu, ya. Terus komunikasi dengan teman, komunikasi dengan guru, itu kan hal yang susah. Nggak ada, apa ya, pendampingan lah ya, Mhm. untuk suatu sekolah untuk berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus. Mhm. Bahkan mungkin orang tua murid kali ya, Mhm. marah, nyusahin aja sih, segala Mmm. macam. Saya melewati masa-masa itu, masa-masa dibully sama teman-teman sekolah juga saya ngelewatin masa-masa itu.
Tapi yang bisa membuat saya kuat ini adalah keluarga, Mmm. sebagai support system. Ibu saya garda terdepan ketika saya mengalami hal yang tidak menyenangkan di sekolah, Mmm. ya. Bapak saya yang terus memaksimalkan bahwa urusan rumah ini baik-baik aja dengan bekerja keras, gitu. Mhm. Saya perlu alat, bapak saya kerja keras. Mmm. Saya perlu les, bapak saya kerja keras, gitu. Mmm. Karena saya bukan anak pinter, Mbak. Jadi Mmm. saya nggak pernah dapat beasiswa. Mmm. Sampai sekarang pun saya nggak pernah ngerasain beasiswa itu seperti apa. Mhm. Tapi saya belajar bahwa orang tua saya bekerja keras untuk memaksimalkan saya bisa mendapatkan semua haknya saya sebagai seorang siswa, itu Mhm. seorang siswa. Mhm. Sampailah saya kuliah, itu adalah pilihan Mmm. dan keharusan menurut orang tua saya. Karena sebagai seorang perempuan dan kita harus mandiri. Perempuan ini kan double diskriminasi ya. Mhm. Gak hanya perempuan tuh, disabilitas juga. Mmm. Gimana kita tuh bisa melindungi diri kita sendiri. Satu-satunya cara adalah dengan pendidikan. Mmm. Itu yang saya ingat didikan orang tua saya. Mmm. Jadi suka nggak suka, sekolah harus suka, gitu. Mmm. Ini bukan tentang nilai, Mhm. ini tentang bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai penyembatan kita akan bisa mandiri nantinya. Mhm. Mandiri itu Mhm. secara ekonomi. Iya iya. Nah, itulah yang saya lihat kenapa saya sampai di titik ini. Mhm. Itu adalah murni sebagai seorang perempuan, Mhm. ini harus bisa memandirikan diri sendiri. Berarti menurut Angki pendidikan itu penting nih buat Sangat penyandang penting. disabilitas, penting banget ya. Nah, bagaimana nih Angki sekarang melihat pendidikan buat anak disabilitas di Indonesia saat ini? Oke, 5 tahun terakhir itu dari dalam, saat di Istana Negara, saya memperjuangkan satu peraturan pemerintah tentang, apa ya, anak didik waktu itu ya. Mhm. Dan sehingga itu sampai bisa menjadi pembahasan di kelompok-kelompok disabilitas Mhm. bersama, jajaran menteri semua. Sehingga bisa menjadi draft untuk menjadi peraturan pemerintah. Dan lalu draft itu bisa sampai ke meja presiden, itu perjalanan yang sangat luar biasa Mmm. menurut saya Mhm. pada Mhm. waktu itu. Sehingga ketika itu disahkan oleh Bapak Presiden, ini adalah tantangan Kementerian Pendidikan untuk Mmm. bisa membuat peraturan turunannya menjadi peraturan menteri Mhm. dan juga, peraturan turunannya. Mhm. Sehingga sekolah-sekolah itu juga mengikuti kebijakannya itu. Mhm. Kalau saya melihat zaman sekarang ini sekolah inklusi udah semakin banyak, Mhm. sekolah luar biasa juga semakin banyak. Mhm. Tapi sayangnya penyandang disabilitas juga semakin banyak. Mmm. Penyandang disabilitas itu kan nggak cuma dari lahir juga, tapi yang nggak dari lahir, kalau dari lahir itu kan biasa dari gizi ibu ya, dari Mmm. gizi ibu atau Mmm. genetik. Iya. Yang kalau nggak dari lahir, selama kecelakaan kerja kita masih tinggi, Mhm. Mhm. baik kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lalu lintas itu masih tinggi, maka penyandang disabilitas itu akan semakin tinggi. Mmm. Maka apakah sekolah ini siap atau tidak? Mmm. Karena saya melihat bahwa kondisi di bawah masih banyak orang tua yang sulit untuk menyalahkan anaknya di sekolah luar biasa karena nggak banyak sekolah luar biasa yang Mmm. ada di masing-masing provinsi, kota, kabupaten. Nah, Mmm. dan mereka harus menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Mhm. Tapi nggak semua sekolah umum itu menerima anak berkebutuhan khusus. Mhm. Sehingga jadinya anak itu tidak sekolah. Mmm. Dan itu yang terjadi, yang di lapangan. Dan itu saya baru tahu setelah saya lulus selesai dari staf khusus presiden. Mmm. Karena kemarin saya fokus banget untuk membuat kebijakan, dan secara teknis itu kan masing-masing kementerian kan, masing-masing kementerian. Jadi begitu jadi staf khusus presiden ini saya melihat bahwa saya didatengin banyak banget orang tua yang kesulitan anaknya untuk sekolah. Dan ini menjadi concern bahwa perjuangan belum selesai. Mmm. Bahwa pendidikan ini adalah menjadi utama. Mhm. Karena untuk menuju generasi emas 2045 itu bukan melulu kita ngomongin AI ya, Mhm. Mhm. bukan melulu tentang, diaspora mau balik nggak ke Mmm. kita, Mhm. enggak. Yang kita lihat adalah di bawah,
bahwa bagaimana kelompok rentan memiliki hak dan memiliki kesempatan dan akses untuk sekolah. Sekolah itu kan gratis, tapi mereka nggak bisa dapat akses itu, Mbak. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat kita, bahwa setiap orang tua, yuk paksa ngomongnya saya paksa, iya karena seorang anak berkebutuhan khusus bertahan hidup gimana caranya? Ya dengan pendidikan. Jadi kalau seorang anak bilang, "Bu, saya nggak mau sekolah, Pak, saya nggak mau sekolah," terus diain aja, sedih kan? Sedangkan banyak penyandang disabilitas rata-rata itu lulusan SD. Nah, gimana mau kerja, kan? Gimana mau menggapai mimpi? Susah. Nah, itulah yang didorong dari sekarang. Berarti ini pekerjaan rumah yang besar ya, PR besar. Nah, Mbak Anggi ini punya, pemikiran seperti apa nih idealnya model pendidikan inklusi yang sesuai untuk anak-anak disabilitas atau ABK itu seperti apa nih menurut Mbak Anggi? Idealnya itu berdasarkan basis kebutuhan. Kalau kita ngomong demand dan supply, ya ini harus kita lihat bahwa segala sesuatu itu menggunakan asesmen yang tepat sasaran. Kebutuhan anak sekolah, kebutuhan support sistemnya. Nah, itulah sekolah inklusi, sekolah luar biasa yang ideal. Sekolah inklusi itu sulit karena kita masih kekurangan guru. Guru yang Benar. mengerti penyandang disabilitas. Benar. Nah, sekolah yang akses fasilitasnya, accessibility-nya, fasilitasnya. Nah, hal itu yang masih tantangan. Makanya kebutuhannya. Nah, makanya saya ingat banget salah satu peraturan pemerintah tentang unit layanan disabilitas tentang pendidikan itu diperlukan. Apakah sudah terimplementasikan saat ini apa belum? Dengan unit layanan disabilitas untuk anak didik berkebutuhan khusus, ini kan tahu sekolah itu menjadi sekolah inklusi itu gimana ya? Atau orang tua mau menyalahkan anaknya di sekolah luar biasa atau sekolah umum itu kan pilihan. Nah, fungsinya unit layanan disabilitas itu berada di dinas pendidikan masing-masing. Itu adalah menjadi tempat wadah pemerintah bersama warga untuk menyelesaikan solusi pendidikan khusus. Nah, itu yang implementasi saat ini. Jadi idealisnya itu adalah berbasis kebutuhan. Berbasis kebutuhan, tergantung kebutuhan anak tersebut apa, tunarungu atau yang tidak bisa melihat, kebutuhannya masing-masing ya? Betul, Iya. karena kan perlu alat bantu atau tidak, Benar. ya kan? Nggak bisa melihat tunanetra, bisanya mendengar. Guru yang mengerti alat alat dukungan, alat bantunya. Nah, yang tidak bisa mendengar gitu, atau yang fisik, yang Down syndrome, autism, Benar. itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Memang kalau kita bilang ini tantangan besar, kok susah banget? Yes, itu mengapa negara harus hadir. Karena siapa lagi? Iya, Kalau bukan kita. Kadang orang tua tuh berpikir, kalau saya meninggal, anak saya tuh gimana? Nah, itu kan. Minimal basic haknya masyarakat itu adalah pendidikan, kesehatan. Itu sudah terpenuhi atau belum? Iya. Nah, kalau dua hal itu udah terpenuhi, keluarga itu udah jauh lebih tenang. Benar. Iya. Itu ya pikiran setiap orang tua ya kalau anaknya punya kebutuhan, saya duluan yang pergi gimana, seperti itu ya. Betul. Nah tadi saya sempat nanya sedikit soal, ini Mbak, bagaimana ceritanya Mbak Angki bisa kehilangan pendengaran tadi kan. Tadi saya bilang saya baca, di internet dari umur 10 tahun, Yes. tapi saya belum tahu itu detailnya gimana sih waktu itu kalau boleh tahu Mbak Angki? Pada waktu itu usia 10 tahun kita SD ya, SD. Betul. Saya masih mengikuti orang tua saya itu dinas di luar kota, dan kebetulan pada waktu itu ada di Indonesia Timur, di Ternate, ya Ternate itu Ambon waktu itu. Jadi rentan malaria, Ah, ya. demam tinggi. Beberapa dokter bilang, "Oh ini karena demam tinggi." Tapi demam tingginya itu karena kenapa? Karena malaria. Jadi hal itu yang membuat saya syarafnya bermasalah. Nah,
Dulu di daerah dokter spesialis juga nggak banyak ya, Mhm. jadi mesti sering bolak-balik ke Maluku terus di Jakarta Mmm. untuk mencari pengobatan. Segala Mhm. cara udah dicoba, bahkan pengobatan di luar negeri juga udah dicoba. Mhm. Tapi memang takdir ya, ini udah Iya. takdir gitu. Mhm. Seusaha apapun untuk kita bisa kembali seperti kesempurnaan kita sebagai manusia, tapi manusia itu nggak ada yang sempurna, Nah. ya kan? Mhm. Hingga pada satu titik, it's okay not to be okay. Mungkin ada maksud dan tujuan Mhm. kenapa takdir Allah yang memilih saya untuk seperti ini. Ya Mhm. bisa Mhm. dilihat ya memang Iya. banyak ya kerjaan-kerjaan saya Bener, iya gitu, iya banyak yang iya. harus saya lakukan. Kalau Mhm. memang saya tidak menjadi seorang disabilitas mungkin saya nggak seperti ini saat ini. Betul sekali, mungkin ya, iya 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 iya. Tapi dulu waktu awal-awal masih kecil nih, masih 10 tahun, gimana nih perasaan Angki, dengan setelah demam tinggi, sempet ngerasa frustrasi atau punya perasaan negatif nggak sih? Iya lah Mbak, Mhm. mungkin buat diri sendiri karena saya nggak ngerasa sakit ya, jadi Mhm. kayaknya biasa aja. Tapi yang membuat saya depresi itu Mhm. adalah lingkungan sekitar. Mmm. Kalau diajakin ngobrol nggak nyambung, Mmm. kalau dipanggil-panggil nggak nolak, Mhm. ya Mhm. kan? Mhm. Itu kan dianggap teman-temannya kasihan banget ya. Mhm. Cobalah mungkin orang kira saya orangnya lemot banget ya, Mmm. kita banget ya. Padahal emang nggak ada masalah. Nah, Mhm. jadi sebenarnya gini loh, karakter kita bisa lihat dong seorang anak kalau misalkan Mhm. dipanggil nggak denger, diajakin ngomong nggak nyambung, itu bukan berarti dia sorry maaf, bukan berarti dia bodoh gitu Mhm. ya. Mhm. Mungkin ada masalah yang kita nggak tahu. Mmm. Nah, akhirnya pada waktu itu kan kita nggak tahu apa-apa, saya ngerasa saya baik-baik aja, saya nggak ngerasa sakit gitu. Mhm. Nah, sampai guru manggil orang tua aku ke sekolah. Jadi kayaknya ada masalah. Wah, akhirnya kita ke dokter lah waktu itu, ke dokter. Pas dicek telinga, ya kayak mata ya, minus Mhm. satu 2 3 semakin tinggi kita nggak bisa lihat gitu. Mhm. Tapi begitu di, telinga kan namanya desibel. Iya. Kok desibelnya makin lama tuh makin tinggi. Oh, berarti ada permasalahan pendengaran. Mmm. Ketika dokter menyarankan untuk menggunakan alat bantu dengar, dulu kan saya belum pakai jilbab ya, Mhm. malu ya Mhm. pakainya, kata Mhm. orang gitu, "Apaan sih?" Kalau sekarang headset-nya kan udah pada canggih-canggih ya, Iya iya iya. kan, yang Bluetooth tuh udah pada keren-keren, kalau Iya. sekarang kok zaman dulu kan enggak. Mmm. Jadi kan semakin makin lah orang-orang, "Kamu pakai apa sih tuh di kupingnya kamu?" Gitu. Mhm. Mhm. Makin insecure dong, Iya iya iya. ya kan, kalau orang menganggap berbeda Mhm. pada zaman dulu, gitu. Tapi kalau sekarang justru dengan berbeda itu kan menjadi istimewa. Bener sekali, seperti acara kita, Kita Istimewa, bener banget. Berarti perjuangan Mbak Angki dan orang tua pastinya ya, yang mendukung dari Mbak Angki kecil sampai menyediakan hearing aid itu ya, hingga saat ini luar biasa sekali. Nah, dulu setelah dinyatakan tidak bisa mendengar itu benar-benar hilang pendengarannya atau beberapa persen aja? Perlahan, Mbak, Oh perlahan. perlahan. Mhm. Jadi, mmm, kan namanya juga ya dari kecil itu Mhm. masih bisa mendengar dan lain-lain. Nah, ini sambil nostalgia dia, Iya iya flashback iya iya ternyata iya. masih bisa mendengar dan lain-lain sebagainya. Terus ketika dicek, kondisinya itu makin parah desibelnya Mhm. 40, 70, 80, 90, dan 100. Sekarang Mhm. kalau dilihat pertanyaannya banyak orang tua pas tanya desibelnya Angki berapa ya? Desibel saya sebenarnya adalah tuli total dan berat Oh iya? berat. Mungkin Mhm. orang nggak nyangka karena saya bisa ngomong, Mhm, ya. betul. Saya kelihatan biasa-biasa aja. Saya bisa kayak kayak gini karena terbiasa. Terbiasa ketemu orang baru, terbiasa dengan, lingkungan yang baru, terbiasa berpikir dengan hal-hal yang baru. Karena terbiasa mendapatkan challenge yang sangat luar biasa sehingga bisa berpikir kritis, jadi Mhm. saya masih terlihat biasa. Tapi percaya deh, dibanding dengan teman-teman yang lain yang sekarang sekolah di sekolah luar biasa, kalau saya tanya desibelnya berapa, desibelnya 70, desibelnya 60, itu masih bagus, Mmm. itu masih bagus. Mhm. Cuman karena dari lahir memang suaranya, tidak selancar saya. Jadi masih banyak orang tua yang masih suka membanding-bandingkan ya, Mmm. "Itu Angki bisa." Iya, Angki bisa karena Karena bukan dari lahir, lahir. betul, iya. Karena kalau dari lahir kan belum pernah dengar suara. Iya iya. Nah, sehingga dia tidak bisa ngomong karena bingung saya pikir,
nggak bisa denger gimana mau jawab. Bagaimana mencontoh ya seperti Yes, orang tua nah mengajarkan anak bicara. yes. Nah, jadi jangan dipaksa tuh kamu harus bisa. Coba proses pakai Mhm. terapi, Mmm, walaupun nggak lancar. iya. Kalau saya ini kan memang dari 10 tahun, Mhm. makin lama makin SD, SMP, SMA, makin lama makin, sulit. Mhm. Dan saya itu dari kecil itu sudah dipupuk ilmu pengetahuan sama orang tua saya. Mhm. Dari cara ngomong, cara, kalau punya hobi dikasih, Mmm. punya keinginan sesuatu dikasih, itu nggak dibatas-batasin. Mmm. Jadi saya sudah melewati masa-masa menyenangkan sebagai saya kecil. Mhm. Ya, saya suka nari, dilesin nari, gitu. Saya suka main sama teman-teman, saya main sama teman-teman. Mhm. Saya suka pergi jalan-jalan, saya diajak pergi jalan-jalan, gitu. Jadi, eee, tangki kepercayaan diri saya itu full. Full, betul. Nah, Mhm. tangki percaya diri saya full gitu, yang disiapin sama orang tua saya. Mmm. Jadi percaya deh kalau tangkinya udah full, dia tuh nggak akan membandingkan-bandingkan dengan orang lain. Karena sudah istimewa kalau saya sudah sayang sama diri sendiri. Mhm. Saya sudah, eee, hidup untuk diri sendiri, bukan Mhm. hidup untuk nyenengin orang. Ya. Ya, kadang kan banyak orang lain tuh ngomong apa, saya harus dengerin kata orang. Nah, jadi karena saya melindungi diri saya sendiri, saya terbiasa bahwa semua orang nggak suka saya terbiasa orang ngebully Mhm. saya bertugas untuk melindungi diri saya sendiri. Karena sebagai anak yang tumbuh pernah patah, patah Mhm. Mhm. hati gitu Mhm. ya, Mhm. patah karena temen nggak mau main sama saya, patah karena lingkungan itu tidak berpihak kepada saya, patah karena semua aksesibilitas di lingkungan itu nggak berpihak kepada saya. Kan tumbuh dengan keterbatasan lingkungan, saya anggap itu adalah patah, patah Mhm. hati Mhm. saya gitu. Mhm. Jadi itu kan yang membuat saya menjadi harus lebih kuat gitu, karena harus mandiri. Karena orang tua saya mengajarkan saya harus bisa mandiri apapun Mmm. caranya. Nah, Mhm. saya inget banget bahwa ketika saya kuliah, Mhm. orang tua saya ini ngekoskan saya Mmm. ngekos, Mbak. Mmm. Ngekos yang nggak ada AC, kamar mandi di luar, bisa bayangin nggak? Mhm. Padahal di rumah itu kan AC gitu Nyaman ya, ya. rumah, Mhm. semuanya Mhm. manja Mhm. dong Mhm. jadinya. Mhm. Jadi harus merasakan bahwa hidup itu susah, harus merasakan bahwa hidup itu harus berdiri sendiri. Ketakutan, hujan, petir, eee, diikutin orang yang nggak dikenal. Jadi Mhm. saya harus melewati itu semua. Saya naik transportasi umum, naik kereta, ada kalau di kereta kita lihat orang yang tidur, nggak punya rumah, di Mhm. pinggir kereta, saya belajar itu semua. Mmm. Mhm. Jadi orang tua saya tuh memaksa saya, selain satu pendidikan, saya juga harus mandiri. Mhm. Sehingga ketika ada masalah, harus selesaikan sendiri. Mhm. Jadi bukan dikit-dikit "Mah", dikit-dikit "Pah", gitu. Ya harus bisa menyelesaikan sendiri. Nah, itulah sampai sekarang. Berarti peran terbesar yang membentuk Angki sekarang menjadi Angki gitu, ya orang tua berarti ya? Betul. Dan Iya, iya. lingkungan di mana kita Lingkungan. tumbuh. Iya, betul, betul. Karena kan biasanya, mohon dikoreksi kalau salah, ketika ada orang tua yang memiliki anak, memiliki kebutuhan khusus, biasanya kan dilindungi banget, protektif banget. Setuju. Setuju. Harusnya gimana nih menurut Setuju. Angki ini? Ya nggak salah sih, itu kan Mhm. bentuk rasa kasih sayang orang tua, Mhm. tapi banyak orang tua yang pengen banget ketemu sama mamaku ya, mau Oh iya, iya nanya bener, gitu, iya. Aku "Gimana juga sih pengen Bu?" ketemu. Heeh. Harusnya kita undang. Benar benar, orang melihat kan apa yang kita lihat sekarang itu adalah ada peran orang tua di belakangnya, Iya. sampai sekarang. Tapi kan mamaku tuh introvert ya, jadi mau ketemu orang Oh, baru beda energinya udah banget ya. low Iya beda gitu. banget sama Angki nih. Aku ekstrovert mentok, ini akan ekstrovert mentok. Heeh. Jadi ya mau dilindungi sama mamaku tuh udah, aduh introvertnya mau ketemu orang tuh energinya udah low gitu Iya, kali iya, ya. iya. Jadi yang pasti yang saya ingat bahwa saya ingat, kata-kata mama saya ketika beliau pernah bicara di suatu tempat, bahwa orang tua ini nggak bisa 24 jam untuk anaknya. Mhm. Percaya aja sama Tuhan, Mhm. berdoa untuk minta dilindungi. Anak Mhm. itu harus bisa semua sendiri. Mmm. Jadi ya pantesan aja emak saya Mhm. ya, mau Mhm. saya kuliah, mau saya naik angkot, mau saya kayak apapun, jungkir balik, bla 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 gitu, ya Mhm. kamu harus selesaiin masalah kamu sendiri. Mmm. Bahkan pun tumbuh remaja mau patah hati sama pacar ya cari Mhm. solusi sendiri gitu Mmm. kan. Mhm. 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 Jadi hingga pada akhirnya memutuskan untuk menikah, Iya. ya kan itu kan menjadi salah satu keputusan Iya. yang dia bisa ambil sendiri.
dengan secara logika, Mhm. bukan karena suatu asumsi atau Mmm. karena, terburu-buru, Mmm. gitu. Semua diperhitungkan dengan menggunakan logika, gitu. Mmm. Nah, saya mendapatkan suami saya juga introvert juga ya, jadi ya, Mhm. dan introvert gitu. Jadi hal-hal itu yang menjadi support system. Saya nggak bisa kalau nggak ada support system. Ya, support system yang kuat. Jadi kalau ada orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, menurut Mbak Angki nih, apa yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut? Berani tega. Oh, berani tega ya, Iya, berani seperti tega. ibunya Angki berani tega Yes, sama Angki dulu ya, yes, berani tega. lepasin. Itu ya kalau itu berdasarkan pengalaman pribadi bukan sebagai seorang pakar psikolog Oh, ya. iya, mungkin kalau kita tanya psikolog beda lagi ya. Yes, mungkin kalau pakar psikolog mungkin ada hal-hal teori atau experience yang didapat, tapi kalau dari pengalaman pribadi itu adalah berani tega. Mhm. Karena terjun di lingkungan inklusi itu bukan semudah yang kita kira, karena kita harus berbaur dengan banyak orang. Mhm. Dengan berani tega, ya itu dia mempercayakan penuh anaknya, Mhm. mempercayakan penuh karena anak itu akan bertemu dengan banyak orang, Mhm. karakter orang yang berbeda, kondisi yang berubah-berubah, dan itu kan kita nggak bisa apa ya, bisa mengkoordinasi itu semua gitu loh. Jadi kita harus adaptif, adaptif dengan flexibility apapun yang terjadi di kehidupan kita. Berani tega, tapi ya tetap berserah sama Tuhan ya pada yang kuasa ya. Yes, yang penting minta Minta perlindungan itu aja perlindungan lah. aja Jadi ya. kalau kayak saya sampai sekarang pun sebelum saya, dari bangun tidur ya kita harus, ya berdoa gitu Mhm, loh. mhm, Maksudnya mhm. berterima kasih dan segala macam, mau kita sholat, kita berdoa, mau keluar rumah pun juga harus berdoa gitu supaya Iya, kita selamat sampai ke rumah. setuju. Informasinya, Angki ini menekuni dunia social entrepreneur ya. Yes. Itu sejak kapan mulai menekuni dunia ini dan gimana sih awal mulanya? Sejak kapan? Sejak usia 24 tahun. 24 tahun. Nah, 24. Nah, kita usia Berarti 38 ya tahun abis ini ya. lulus S1 ya? Iya nggak sih? Lulus S1 itu ya? S1 Heeh. S1. Kenapa? Mhm. Karena dapat kerja tuh susah banget. Iya. Ya, dulu saya pernah kerja di perusahaan, tapi nggak bertahan lama juga, Mhm. gitu. Mau dapat kerja tuh kok susah banget, semua orang pasti bilang, "Emang bisa kamu kerja? Kan kamu kan nggak bisa denger. Terus Mhm. gimana caranya kamu bisa teamwork, bekerja sama tim kamu?" Aduh banyak banget pertanyaan dari HR itu banyak banget yang itu. Udah nanya banyak-banyak, nggak Nggak diterima terima. pula. Ya ampun, gitu Iya, karena iya. dia pengen menguji gitu Mhm. kan. Ya kalau memang dianggap nggak mampu ya kan namanya juga kita harus mandiri, Mhm. harus menghidupkan diri sendiri, sejak kapan kita harus minta uang. Malu dong kalau minta uang terus sama orang tua, masa mau pinjam lagi sama tetangga gitu, aduh lebih Iya. malu lagi lah kok kayak gitu, kenal juga kagak tiba-tiba mau minjem. Aduh, gimana caranya kita harus bisa mandiri gitu, Mhm. suatu ketika kalau memang kesempatan itu nggak datang, kenapa nggak mencoba untuk membuat kesempatan sendiri? Nah, Mhm. itu adalah seorang dosen yang pernah ngasih tahu ke aku. Balik lagi lah ke kampus kan mencari informasi kerja kan. Mhm, mhm. Tapi kan curhat aku susah banget, Pak. Dan aku inget banget suatu dosen tuh, satu dosen. Sampai sekarang aku lupa itulah yang namanya dosennya. Teringat kata-katanya tapi lupa orangnya. Kata-katanya tuh inget gitu. Mhm, mhm. "Kalau kamu susah mendapatkan kesempatan, kenapa nggak kamu buat kesempatan sendiri?" "Caranya gimana, Pak?" "Ya wirausaha dong." Mmm. Waduh susah bener. Ya tapi pada akhirnya Tuhan itu apa ya, baik Mhm. sama kita, selalu dibuka jalannya. Dan pada waktu itu saya ketemu dengan dosen yang lainnya lagi ya, dosen Mhm. yang lain lagi. Setiap dosen tuh pasti punya perusahaan, ya. Mhm. Bagaimana ketika perusahaan itu, "Kamu join bareng yuk sama saya." Bukan join sebagai pegawainya, join sebagai mitranya. Mhm. Nah, akhirnya saya mengiyakan untuk sebagai tempat untuk saya bisa belajar. Mmm. Jadi ketika itu saya belajar banyak banget mengelola manajemen, Mhm. mengelola bisnis model, mengelola tim, dan segala macam. Dimulai dari 2 orang, terus habis itu mau ngapain, bikin visi misi, itu kan Mhm, susah mhm, ya. mhm. Itu susah kalau dibilang hidup saya kayaknya gampang-gampang, enggak, percaya deh hidup saya tuh susahnya banyak, gitu. Mhm. Karena berpikir gitu Mhm. kan, itu banyak. Tapi saya belajar bahwa kita itu berusaha untuk jangan pernah takut gagal. Mhm.
Justru dengan kita gagal, kita belajar. Mhm. Kadang-kadang orang itu gengsinya tinggi karena kalau salah nggak mau mengakui salah. Mhm. Nah, nggak apa-apa kok kalau kita salah, kita akui kesalahannya kita. Justru kita belajar dari kesalahan kita itu. Mhm. Makanya kita bisa mengevaluasi kan kesalahan kita apa, kesalahan strateginya apa, dan segala macam. Mhm. Ya awal mulanya mungkin ya coba-coba ya, uji coba ya. Ya sekarang udah 14 tahun. Iya ya, 14 tahun ya. Mhm Iya, mhm tidak mhm. 8, udah empat Iya. belas tahun. Mhm. Dan Sociopreneur itulah yang membawa saya menjadi staf khusus presiden Mmm. yang dipercaya untuk mengabdi kepada negara dengan ilmu pengetahuan sebagai wirausaha sosial, Mhm. gitu. Begitu selesai ya saya kembali, menjadi jati diri saya Mhm. sebelumnya, Mhm gitu. mhm. Dan itu pun tidak hanya bisa memandirikan saya, Mmm. tapi memandirikan teman-teman disabilitas lainnya. Mhm. Nah, jadi saya percaya bahwa setiap penyandang disabilitas itu punya potensinya, tinggal mau berjuang nggak. Mmm. Jadi syaratnya cuma satu, mau berjuang nggak, never give Mmm. up. Karena semua segala sesuatu itu susah, Mhm. tapi jangan saling menyalahkan. Karena kebanyakan banget gini, kita berjuang sama-sama, teman-teman disabilitas itu kan saya anggap sebagai mitra saya juga ya, untuk membuat hal seperti ini. Kalau udah susah, mereka nyerah, Mhm. ya. Tapi saya percaya ada teman-teman disabilitas juga yang pantang menyerah. Mhm. Jadi saya mau berjuang sama-sama kalau dia pantang menyerah. Dan social entrepreneur itu, wirausaha sosialnya ini, kegiatannya apa saja? Dan boleh diceritain nggak sih seperti apa saat ini? Bedanya yang dulu sama yang sekarang apa? Lebih banyak awareness ya waktu 5 tahun Mhm. pertama. Orang nggak tahu tentang disabilitas. Mhm. Kita melakukan banyak awareness-nya. Dari saya launching buku waktu Mhm. itu, Mhm. saya bikin event, ya kan, semua event saya buat gitu. Terus 5 tahun kedua, saya pernah menjadi mitra bisnisnya Gojek. Mmm. Waktu itu Go Live, Go Mhm. Massage, Go Clean, Go Auto. Oh iya. Dan itu, benar-benar kemandirian ekonomi. Mhm. Mitra-mitra saya adalah disabilitas. Kita Mmm. latih Mhm. secara pendidikannya, vokasinya, soft skill-nya, hard skill-nya. Hard skill itu seperti go massage, Pijat. Iya. otomotif, sorry, Otomotif, cuci iya. mobil, Mhm. cleansing, Mhm. ya kan vokasi, hospitality lah ya, Hospitality. itu vokasi. Soft skill-nya ya sopan santun kita, Mhm. salam kepada customer, terus, mindset kita, pola pikir kita itu soft skill. Dan itu ribuan mitra kita, Mmm. sebelum pandemi. Mhm. Nah, Mhm. sekarang kita kan melewati 5 tahun ketiga nih ya, 5 Iya. tahun ketiga. Berarti 5 tahun ketiga ini adalah 15 tahun ini adalah pemberdayaan ekonomi inklusif. Mhm. Saya percaya bahwa di saat kesempatan bekerja teman-teman disabilitas itu minim, Mhm. karena kenapa? Karena saya pernah bantu BUMN waktu itu untuk perekrutan bersama BUMN untuk, teman-teman disabilitas bisa bekerja di BUMN, tapi Mmm. standarnya tinggi banget, Mhm. sesuai dengan standar BUMN. UMN, iya. Swasta juga tinggi sekali. Kenapa enggak untuk menjadi wirausaha? Mmm. Karena melihat PDB Indonesia ini, itu paling tertinggi adalah wirausaha, Mhm. UMKM, maaf, Mhm mhm. UMKM. Mhm. Mhm. Penyandang disabilitas harus menjadi bagian, Mhm. harus ikut serta, karena karya lokal penyandang disabilitas ini bisa menguatkan ekonomi nasional. Mhm. Ya, Mhm. saya belajar dari pemerintahan yang kemarin ketika kita pandemi COVID-19. Mhm. Pemerintah begitu mensubsidi masyarakat-masyarakat UMKM untuk terus berbelanja, Mmm. karena ekonomi itu terus bergerak dari pangannya kita, dari semua ekosistemnya kita. Saya belajar di situ bahwa penyandang disabilitasnya harus diikut sertakan, itu namanya inklusi, Mhm. bukan Mhm. menjadi program eksklusif. Jadi kita berjuang sama-sama, tantangan yang sama-sama, pasar yang sama. Nah, dari situlah saya setelah, selesai dari staf khusus presiden, saya langsung terjun ke masyarakat Mhm. untuk membuat ekosistem, Mhm. ekosistem ekonomi inklusi. Saya percaya bahwa kelompok rentan penyandang disabilitas, perempuan, Mhm. muda terdampak ini memiliki kesempatan yang sama, cuman aksesnya nggak tahu. Mmm. Karena saya belajar dengan akses yang ada, ya saya share, Mhm. "Ayo kita
berjuang sama-sama, yuk kita sukses sama-sama. Oh begitu ya. Jadi bentuknya, saat ini Ekosistem. ekosistem kepada UMKM ya saat ini ya? Yes. Memberikan pelatihan juga berarti? Yes, melalui dari pelatihan, terus habis itu pendampingan perizinannya, Perizinan, iya. pasar, permodalan. Dan itu semuanya disabilitas semua? Yes, disabilitas dan Dan rentan support tadi ya? system. Oh dan support Iya. system. Jadi misalnya dia disabilitas, ada ibu bapaknya, ada Oke. tantenya, omnya, satu keluarga gitu. Jadi Karena nggak semuanya semua dibantu? disabilitas itu bisa kerja, tapi Heeh. kan ada Support kakaknya, system-nya yang ada membantu. Luar biasa. Nah, menurut Mbak Angki nih ya, apa sih ya permasalahan mendasar terkait kebekerjaan penyandang disabilitas di Indonesia? Heeh, pendidikan. pendidikannya. Berarti emang dasarnya harus punya pendidikan. Begini Mbak, kalau saya melihat beberapa pekerjaan kita ini pendidikannya adalah pendidikan formal, Mhm, ya, pendidikan formal. Jadi kalau bekerja, ya tentu sesuai dengan latar belakang pendidikannya. mhm. Kita lihatlah pendidikan formal itu seperti apa sih? Akuntansi, Sih. ekonomi, komunikasi, dokter, hukum, itu Mhm, pendidikan formal. mhm. Kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas, pendidikan mereka apa? Sekolah luar biasa, Benar. pendidikannya adalah vokasi. Mhm, Nah, artinya kemampuan mereka itu adalah vokasi. Kita lihat berapa persen perusahaan yang membuka dengan lulusan vokasi. mhm, Nggak banyak. mhm. Pabrik ya vokasi, tapi kan Mhm. pabrik kan bukan di kota, pabrik Iya, harus di daerah-daerah, daerah, iya. ya kan? Mhm, Terus di mana lagi vokasi, dan itu nggak banyak. mhm, Jadi dibanding dengan formal dan informal. mhm. Sedangkan kemampuan penyandang disabilitas itu adalah 80%-nya adalah informal. Betul. Sehingga yang membuat pengangguran banyak. Mmm, Jadi permasalahan kepekerjaan rata-rata penyandang disabilitas adalah pengangguran. iya. Makanya sekarang ini adalah saya mengajak Mhm, untuk bergabung bersama di gerakan pemberdayaan ekonomi inklusi mhm, supaya mereka mandiri secara wirausaha. mhm, Makanya ekosistem itu saya bangun. mhm, Karena mau sampai kapan mereka menjadi pengangguran terus-menerus? mhm, Mau sampai kapan kesempatan pekerja itu kecil? mhm, Mau sampai kapan mereka nggak punya harapan? mhm, Nah, ini adalah solusinya. Memang dianggap mungkin, nggak mungkin ya susah. Ya memang susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa. mhm, mhm. Berarti menurut, Mbak Angki, pendidikan vokasi ini penting dan pendidikan non formal ini penting ya buat, penyandang disabilitas dan di SLB itu bagaimana menurut Mbak? Yang penting itu adalah demand-nya, Oh ya, betul demand-nya ya, perusahaannya aksesnya. juga. Iya, iya, Betul, iya, memberi akses pada penyandang benar, disabilitas. aksesnya. Kita melihat bahwa banyak nggak Mhm, pekerjaan-pekerjaan vokasi. mhm, mhm, Kalaupun nggak banyak, informasinya banyak nggak? mhm, mhm, Aksesnya banyak nggak? mhm, mhm. Nah, sehingga antara demand dan supply-nya itu seimbang. Iya, Tapi antara demand dan supply-nya itu gap-nya tuh jauh banget. mhm, Informasi ke sekolah luar biasa juga nggak banyak. mmm, Karena sehingga itu yang jauh mhm, gap-nya. Jadi kalau memang seimbang ya akses akses informasinya, mmm, akses kesempatannya. mhm. Ada tips nggak nih dari Mbak Angki bagi teman-teman penyandang disabilitas supaya bisa berdaya dan mandiri? Sederhana sih, never give up, Mmm, jangan menyerah. mhm, Saya tahu bahwa keadaan ini sedang abu-abu. mhm, Kita tahu keadaan kita sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Suatu ketika nanti ketika kita diberi kesempatan, ambil kesempatan itu. mhm, iya. Itu. Jadi jangan menyerah ya, itu Yes. kuncinya, kata kunci kita hari ini. Oke Mbak Angki, terakhir nih, mohon berikan tips kepada para orang tua supaya anak-anak penyandang disabilitas yang, dimiliki oleh orang tua ini bisa mandiri dan berdaya. Satu, percaya. Udah itu aja sih, karena kenapa? Karena saya masih melihat bahwa orang tua ini masih khawatir, Mhm, mhm, ah, anaknya masa depannya gimana.
Itu kan asumsi ya. Kalau orang tua kan punya high expectation, ekspektasinya tinggi mau jadi A, B, C, D. Tapi kita lihat di balik keterbatasan pasti ada kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa dari seorang anaknya. Fokus dengan potensi anaknya, maksimalkan dengan potensi anaknya, dan beri kepercayaan penuh bahwa anaknya bisa. Percaya deh, itu akan tangki kepercayaan diri itu akan full karena kepercayaan dari orang tuanya. Nah, kayak orang tua Mbak Angki percaya anak saya bisa ya. Walaupun dengan berantem dulu ya, gitu. Aku tahu ini bukan sesuatu yang gampang ya, Mbak. Iya, iya. Sesuatu yang susah karena ekspektasi orang tua dan keinginan kita. Kalau orang tua kan kadang-kadang wah karena pengalaman kita gitu. Sedangkan kita ini kan adaptif dengan zaman antara senior, milenial, Gen Z, Gen Alpha, Alpha, Gen betul. Beta bentar lagi. Beda-beda gitu. Iya. Tinggal sebenarnya berkomunikasi aja sih. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Tapi kalau memang nggak bisa berkomunikasi, nggak apa-apa menggunakan pihak ketiga secara profesional. Jadi ingat profesional. Iya. Kalau yang belum profesional, udah deh buyar itu komunikasinya. Jangan, yang iya, iya, lain iya. akan menjadi hubungan yang renggang terhadap orang tua dan anak. Seperti Jadi psikolog gitu maksudnya Mbak? Atau betul, gitu? psikolog Oh, iya. bisa atau melakukan asesmen atau apapun Iya, gitu, iya, iya. macam-macam gitu. Jadi kita perlu hal-hal yang seperti itu supaya secara asesmennya tuh tepat sasaran. Supaya asesmennya tepat sasaran. Oke, baik. Ya, itu tadi sahabat istimewa, bincang-bincang kita sama sosok yang sangat inspiratif ya. Makasih ya Mbak Angki udah datang. Aku jadi ngomongnya Mbak lagi. Apa? Soalnya kamu kayak penuh karisma gitu loh. Ya ampun. Terima kasih ya Angki sudah datang ke podcast kita istimewa. Dan dari ngobrol-ngobrol sama Angki tadi, kita bisa mengambil kesimpulan untuk kita supaya jangan menyerah apapun keadaan kita. Dan meskipun ada kekurangan yang dimiliki, pasti ada kelebihannya. Dan oleh karena itu untuk para orang tua adalah tugasnya untuk mencari tahu kelebihan dari anak, benar ya? Dan mengoptimalkan kelebihan tersebut. Bahkan jangan khawatir atau jangan ragu untuk meminta bantuan dari pihak-pihak yang profesional untuk mengembangkan keistimewaan dari anak-anak kita ya, Mbak Angki. Oke, terima kasih sahabat istimewa. Terima kasih Mbak Angki, semoga sukses untuk pendidikannya, S3-nya lancar dan untuk semua rencana ke depannya. Sahabat istimewa jangan lupa untuk terus saksikan podcast kita istimewa episode lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe kanal YouTube Direktorat PKPLK. Like, komen, dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar sahabat istimewa mana lagi yang harus kita ajak ngobrol di podcast. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast kita istimewa selanjutnya. Raih mimpimu, berikan senyummu untuk satu langkah, 1000 makna. Dunia adalah panggung kita berkreasi. Podcast kita istimewa.